Hari ini saya ingin mengungkap sebuah kebenaran mengerikan yang kita ulangi setiap hari tanpa rasa curiga. Namun 99% orang sama sekali tidak menyadarinya. Tahukah Anda saat ini juga di dalam dapur rumah Anda yang familiar tersembunyi peluru sunyi yang dapat meningkatkan risiko stroke hanya dalam satu malam? Itu bukan rokok dan bukan pula alkohol. Itu adalah hal-hal yang Anda percayai dan gunakan setiap hari. Saya adalah Dr. Kirana Santoso yang telah berkecimpung di bidang perawatan kesehatan lansia di Jakarta, Surabaya, dan beberapa negara lain selama lebih dari 30 tahun. Selama karir medis saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan berbagai klinik di Bandung, saya telah menyaksikan ratusan kasus stroke yang memilukan. Ada orang-orang yang pergi tidur seperti biasa, namun keesokan paginya tangan dan kaki mereka lumpuh. Bicaranya menjadi tidak jelas, jatuh dari tempat tidur, atau bahkan tidak pernah bangun lagi. Dan ketika otopsi dilakukan, penyebabnya bukanlah apa yang mereka kira. Hanya satu sendok, ya. Satu sendok kecil bumbu penyedap itulah yang berubah menjadi bom waktu di dalam pembuluh darah. Ia secara diam-diam menghancurkan dinding pembuluh darah, membuat tekanan darah tidak terkendali dan membentuk gumpalan darah mematikan yang mengancam nyawa bahkan saat Anda tertidur lelap. Namun ini baru permulaan. Mulai sekarang saya akan mengungkap 6 bumbu dapur yang sangat berbahaya yang ada di hampir setiap rumah dan digunakan dalam setiap masakan. Bumbu-bumbu ini menggerogoti kesehatan Anda dengan kejam dari waktu ke waktu. Terutama bumbu ke-6 yang akan saya ungkap di akhir video ini adalah malaikat pencabut nyawa yang 10 kali lebih berbahaya daripada yang lain. Bumbu ini muncul tanpa absen dalam setiap hidangan kita dan secara diam-diam merugikan jutaan orang setiap tahunnya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan tekan tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi saluran rahasia hidup Buga. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan nasihat kesehatan yang realistis dan praktis. Jika Anda merasa topik ini penting, tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Dan jika Anda tidak setuju, tinggalkan angka 0 agar saya dapat menyempurnakan video berikutnya. Hadirin sekalian, bumbu pertama yang akan kita bahas dan juga yang paling kontroversial adalah minyak nabati olahan, minyak goreng rafinasi. Mungkin banyak dari Anda yang akan terkejut karena selama ini kita mendengar bahwa minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola, dan minyak kedelai baik untuk kesehatan jantung. Kita sering mendengar bahwa itu adalah pilihan yang lebih sehat daripada lemak hewani. Namun kebenaran yang ditunjukkan oleh sains modern sangat berbeda. Jika digunakan dengan salah, minyak-minyak ini bisa lebih berbahaya daripada gula. Inti masalahnya terletak pada proses produksi industrinya. Untuk mendapatkan minyak yang jernih dan bening di rak supermarket, proses pembuatannya melibatkan pelarut kimia, panas yang sangat tinggi, dan berbagai tahapan pemurnian. Dalam proses ini, komponen asli yang bermanfaat hancur dan sebagai gantinya terciptalah banyak radikal bebas berbahaya dan zat oksidatif. Ketika Anda menggunakan minyak ini untuk menggoreng, terutama pada suhu tinggi, lemak omega-6 di dalamnya bermutasi menjadi zat pemicu peradangan yang kuat. Coba bayangkan. Bayangkan karat yang perlahan muncul di bagian dalam pembuluh darah Anda. Awalnya tipis, tetapi seiring berjalannya waktu menjadi tebal, menempel kuat pada dinding pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Akhirnya pada satu titik karat itu terlepas dan menyumbat aliran darah yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke mendadak. Ini bukanlah kebetulan. Banyak penelitian skala besar termasuk yang dimuat dalam jurnal medis Inggris BMJ telah memberikan peringatan fakta bahwa sering mengonsumsi minyak olahan yang kaya omega-6 meningkatkan peradangan kronis, mempercepat aterosklerosis, pemerasan arteri, dan memperpendek jalan menuju penyakit kardiovaskular. Yang lebih menakutkan adalah minyak ini ada di mana-mana. Tidak hanya yang kita gunakan untuk memasak di rumah, tetapi juga dalam sebagian besar gorengan yang kita beli di luar, kerupuk, mie instan, makanan kaleng,
dan berbagai makanan olahan lainnya. Artinya, meskipun Anda tidak membeli minyak botolan secara langsung, Anda mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup besar setiap hari tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya banyak ahli gizi menyebut minyak nabati olahan sebagai musuh yang bersembunyi di dapur. Minyak yang sering kita abaikan ini mempercepat penuaan pembuluh darah, meningkatkan risiko stroke, dan bahkan dapat membawa konsekuensi fatal hanya setelah 1 kali tidur. Inilah alasan mengapa saya menekankan agar Anda lebih waspada terhadap minyak ini. Hadirin sekalian, sekarang mari beralih ke bumbu kedua. Terlihat manis di luar tetapi sebenarnya sangat berbahaya, yaitu gula dan sirup jagung. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi bahan ini bersembunyi di hampir semua makanan modern. Dari sekaleng minuman ringan, 1 sendok saus yang disiramkan ke ayam bakar, hingga botol sambal di dapur, gula ada di mana-mana. Bahaya terbesarnya adalah kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa mereka mengonsumsi begitu banyak gula tersembunyi karena gula disembunyikan dengan cerdik di hampir semua makanan olahan. Masalah sebenarnya dimulai ketika gula dan sirup jagung melebihi batas toleransi. Pada saat itu gula darah melonjak drastis dan pankreas harus terus-menerus mengeluarkan lebih banyak insulin untuk menurunkannya. Awalnya tubuh masih bisa bertahan, tetapi seiring waktu sel-sel menjadi kebal terhadap insulin. Kondisi ini disebut resistensi insulin. Ini adalah jalan pintas tercepat menuju diabetes tipe 2, penyakit yang semakin umum terjadi pada orang Indonesia, terutama pada mereka yang berusia di atas 50 tahun. Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Sisa gula diubah menjadi lemak. Lemak ini menumpuk di sekitar hati, menyebabkan perlemakan hati, dan pada saat yang sama membentuk lapisan lemak perut yang membandel yang sering dianggap remeh oleh banyak orang sebagai perut buncit. Namun kenyataannya lemak visceral, lemak dalam perut inilah penjahat yang paling berbahaya. Karena lemak ini meningkatkan peradangan dalam tubuh dan menyerang sistem kardiovaskular secara langsung. Penelitian skala besar telah menunjukkan dengan jelas konsumsi sirup jagung fruktosa tinggi yang berlebihan meningkatkan kadar trigliserida dalam darah. Ini adalah faktor langsung yang menyebabkan aterosklerosis, yaitu kondisi di mana dinding pembuluh darah tertutup lemah, mengeras, dan mudah rusak. Begitu pembuluh darah tersumbat oleh gumpalan darah, risiko serangan jantung atau stroke menjadi sangat nyata. Terutama bagi lansia yang pembuluh darahnya melemah seiring bertambahnya usia. Yang paling saya khawatirkan adalah sifat tersembunyi dari gula dan sirup jagung. Garam mudah dideteksi melalui rasa asin, tetapi gula dicampur dengan cerdik ke dalam makanan sehingga lidah perlahan beradaptasi membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang mengonsumsi rasa manis secara berlebihan. Begitulah cara gula menumpuk hari demi hari menggerogoti pembuluh darah secara diam-diam tanpa tanda peringatan apapun. Singkatnya, gula dan sirup jagung bukan sekedar pemanis yang membuat makanan lezat. Itu sebenarnya adalah pedang bermata dua yang jika tidak dikendalikan dengan benar akan memperpendek umur jantung dan otak serta dapat memicu stroke kapan saja. Sekarang mari kita lihat bumbu ketiga. Hadirin sekalian, ketika berbicara tentang makanan kita sulit untuk melewatkan bumbu fermentasi seperti terasi. Terasi bukan hanya bumbu tetapi bisa dibilang sebagai jiwa dari banyak masakan tradisional, dari semangkuk rujak yang segar di Surabaya hingga berbagai hidangan nasi goreng yang gurih di warung-warung Jakarta. Terasi telah tertanam dalam kehidupan dan memori masyarakat kita selama ratusan tahun. Orang-orang memuji terasi sebagai gudang nutrisi kaya akan umami yang membantu menambah cita rasa dan menjaga tradisi kuliner. Ini memang benar, tetapi ada kebenaran yang sering diabaikan banyak orang, yaitu bumbu yang tampak tidak berbahaya ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan jantung dan otak lansia. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kandungan garam yang sangat tinggi dalam terasi. Menurut data Lembaga Penelitian Gizi di Universitas Indonesia, 1 porsi hidangan yang menggunakan banyak terasi bisa mengandung lebih dari setengah asupan garam harian yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
Artinya bagi mereka yang berusia 50 atau 60 tahun ke atas, hanya dengan makan 1 atau 2 kali masakan berterasi pekat setiap hari mereka sudah jauh melampaui batas natrium yang aman. Ketika natrium menumpuk secara berlebihan, tubuh menahan lebih banyak air sehingga volume darah meningkat. Akibatnya, jantung harus berkontraksi lebih kuat dan dinding pembuluh darah harus menahan tekanan yang sangat besar. Pembuluh darah otak yang sudah menua, terutama pembuluh kapiler yang halus menjadi lebih mudah rusak. Lonjakan tekanan darah sekecil apapun bisa membuat pembuluh darah pecah dan menyebabkan pendarahan otak yang dapat menghilangkan kemampuan bicara dan gerak atau bahkan mengancam nyawa. Banyak penelitian termasuk laporan di jurnal hipertensi menekankan hal ini. Makanan asin adalah salah satu faktor risiko terbesar stroke terutama pada lansia. Ironisnya, efek umami dalam terasi memang nyata adanya. Rasa gurih yang dihasilkan selama proses pembuatan membantu menambah kelezatan dan memperkuat identitas kuliner kita. Namun jika kandungan garamnya terlalu tinggi, manfaat ini menjadi sia-sia. Kenikmatan rasa tidak didapatkan secara maksimal, malah justru menanggung kerugian akibat asupan garam yang berlebihan. Dengan kata lain, makanan yang kita yakini baik untuk lidah bisa menjadi ancaman potensial bagi jantung dan otak. Namun, ini bukan berarti kita harus menghilangkan terasi sepenuhnya dari meja makan, karena terasi adalah bagian dari budaya kuliner kita. Tetapi kita perlu mengubah cara penggunaannya. Pilihlah terasi yang rendah garam. Buatlah sambal yang lebih encer. Tambahkan banyak sayuran dan minumlah air yang cukup untuk menyeimbangkannya. Hanya dengan beberapa perubahan kecil, kita bisa menikmati rasa tradisional sepenuhnya tanpa menjadikan terasi sebagai musuh tersembunyi di dapur yang meningkatkan risiko stroke. Bumbu keempat mungkin akan mengejutkan Anda. Jika harus memilih satu bumbu khas dalam masakan kita yang identik dengan rasa pedas dan warna merah, mungkin yang terlintas di benak banyak orang adalah kecap manis, terutama kecap manis botolan atau bumbu instan sejenis ini. Kecap manis ini telah menemani kita dari generasi ke generasi dan muncul dalam hampir semua makanan yang akrab di lidah. Dari sate ayam, nasi goreng hingga mie goreng di warung Semarang, jejak kecap manis terlihat jelas di mana-mana. Rasa manis, asin, dan kental yang berpadu menciptakan daya tarik yang kuat. Bahkan bagi banyak orang, kecap manis sudah menjadi semacam kecanduan. Namun di balik warna coklat gelap yang menggugah selera itu tersembunyi fakta yang kurang diketahui bahwa ada ancaman ganda bagi jantung dan otak, terutama bagi lansia. Hal yang paling mengkhawatirkan dari kecap manis kemasan atau bumbu instan sejenis ini adalah kombinasi berbahaya antara garam dan gula. Tidak hanya rasa asin, bumbu ini juga mengandung gula dan bahan tambahan dalam jumlah yang signifikan. Artinya hanya dengan 1 sendok besar Anda memasukkan garam dan gula sekaligus ke dalam tubuh. Garam meningkatkan tekanan darah dan memberikan tekanan besar pada dinding pembuluh darah. Sementara gula membuat gula darah berfluktuasi drastis memaksa pankreas untuk terus mengeluarkan insulin. Ketika kedua elemen ini bergabung, tubuh terutama pada usia paruh baya dan lansia menanggung beban ganda. Jantung harus berdetak lebih cepat dan kuat untuk memompa darah dan pankreas bekerja keras siang malam untuk mengatur gula darah. Banyak penelitian medis telah memonfirmasi bahaya ini. Sering mengonsumsi makanan yang mengandung banyak garam dan gula sekaligus mempercepat pembentukan aterosklerosis. Plak menempel seperti karat pada arteri, menebal seiring waktu dan mudah pecah membentuk gumpalan darah trombosis. Jika gumpalan darah ini bergerak, ia dapat menyumbat aliran darah dan menyebabkan stroke atau serangan jantung. Laporan dalam jurnal nutrisi klinis juga menunjukkan bahwa pola makan tinggi natrium dan gula tambahan berhubungan langsung dengan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular pada lansia. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah kecap manis atau bumbu serupa ini hampir setiap hari ada di meja makan orang Indonesia. Kita mungkin berusaha mengurangi minuman bersoda atau camilan manis,
Tetapi kita sering tidak menyadari bahwa 1 sendok kecap manis yang masuk ke dalam nasi atau masakan kita adalah pelaku utama yang menumpuk garam dan gula di dalam tubuh setiap hari. Tentu saja saya tidak menyarankan Anda untuk berhenti total mengonsumsi kecap manis. Kecap manis bukan sekadar bumbu tetapi bagian dari jiwa budaya makan kita. Yang penting adalah cara kita menggunakannya. Kurangi takaran kecap manis setiap kali makan. Pilihlah kecap yang rendah garam dan rendah gula atau buat bumbu sendiri dari bahan-bahan segar dan imbangi dengan sayuran segar. Dengan perubahan kecil ini, kita bisa menjaga cita rasa tradisional yang mendalam sekaligus melindungi diri dari potensi bahaya ganda kecap manis terhadap jantung dan otak. Hadirin sekalian, sampailah kita pada bumbu kelima dan saya ingin menyampaikan fakta yang mungkin mengejutkan banyak dari Anda. Masyarakat kita termasuk salah satu kelompok pengonsumsi garam tertinggi di dunia. Garam, kecap asin, ikan asin, dan berbagai jenis acar atau asinan hampir tidak pernah absen dalam setiap jam makan. Pagi hari dengan bubur ayam di Yogyakarta, siang hari dengan lalapan dan ikan asin, malam hari dengan soto di Medan atau tumisan. Semuanya penuh dengan rasa asin yang gurih. Kita sudah terlalu terbiasa dengan rasa asin ini hingga menganggapnya sebagai nyawa makanan. Tetapi sebenarnya kebiasaan ini seperti pisau tajam yang setiap hari menggerogoti kesehatan kardiovaskular dan otak secara diam-diam. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan batas maksimum konsumsi garam harian orang dewasa adalah 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh kecil. Namun data kesehatan menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi garam kita mencapai 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat dari standar aman ini. Dengan kata lain, hanya dengan makan sup, lauk ikan asin, dan sedikit sambal atau kecap, kita sudah melampaui batas yang tidak boleh dilewati dalam sehari. Garam atau lebih tepatnya natrium jika masuk ke dalam tubuh secara berlebihan akan membuat tubuh menahan lebih banyak cairan. Volume darah meningkat, jantung bekerja lebih berat memompa darah ke seluruh tubuh. Tekanan itu berkumpul di dinding pembuluh darah dan pembuluh darah halus serta rapuh di otaklah yang paling mudah rusak. Hasilnya adalah hipertensi. Dan seperti yang Anda ketahui, hipertensi adalah penyebab langsung dan terbesar dari stroke. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Stroke mengungkapkan bahwa mengurangi asupan garam sebanyak 2 gram saja per hari dapat menurunkan risiko stroke pada lansia hingga hampir 20%. Angka ini menunjukkan betapa besar kekuatan dari perubahan kecil dalam pola makan. Bahaya terbesar dari garam adalah ia tidak langsung terlihat seperti rokok atau alkohol, tetapi bersembunyi dengan licik. Bahkan tanpa menambahkan garam meja secara langsung, natrium yang terkandung dalam kecap, saus, ikan asin, dan makanan olahan sudah jauh melampaui batas aman. Oleh karena itu, tantangan tersulit namun terpenting yang harus dihadapi orang Indonesia untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah stroke adalah mengurangi garam. Namun, mengurangi garam bukan berarti harus makan makanan yang hambar dan tidak enak. Yang dibutuhkan adalah mengubah kebiasaan sedikit demi sedikit dan dengan cerdas. Pilihlah kecap rendah garam, bilas ikan asin atau acar dengan air sebentar sebelum dimakan dan gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan dedaunan aromatik untuk memberi rasa sehingga penggunaan garam bisa dikurangi. Dengan menambahkan beberapa penyesuaian kecil ini, kita bisa tetap menjaga kelezatan makanan tradisional sekaligus melindungi jantung dan otak dari kerusakan akibat pembunuh diam-diam bernama garam. Hadirin sekalian, bumbu terakhir dalam daftar hari ini adalah bawang putih. Hampir mustahil membayangkan dapur Indonesia tanpa bawang putih. Nasi goreng, tumisan sayur, sup hangat, hingga sambal, semuanya memiliki aroma khas bawang putih yang menyengat. Sejak lama kita percaya bawang putih sebagai obat ajaib, mencegah flu, menghangatkan tubuh, meningkatkan kekebalan, bahkan dipercaya membantu panjang umur. Sains modern juga mengakui bahwa komponen khusus dalam bawang putih yaitu allicin memiliki efek menurunkan kolesterol, mengurangi peradangan,
mencegah pembentukan gumpalan darah, dan melindungi kardiovaskular. Dengan kata lain, jika dikonsumsi dengan benar, bawang putih adalah hadiah berharga dari alam. Namun, ada hal yang perlu diwaspadai. Bawang putih juga bagaikan pedang bermata dua, terutama bagi lansia atau orang yang sedang menjalani pengobatan penyakit kronis. Konsumsi berlebihan justru bisa menimbulkan efek samping berbahaya. Masalahnya adalah bawang putih memiliki sifat mengencerkan darah. Ini bermanfaat untuk mencegah penyumbatan. Tetapi jika orang yang sedang mengonsumsi obat pemengcer darah seperti aspirin atau warfarin memakan bawang putih secara berlebihan, darah akan menjadi sulit membeku. Akibatnya risiko pendarahan lambung, pendarahan saluran cerna, bahkan pendarahan otak meningkat drastis. Jurnal Nutrisi juga memperingatkan bahwa ekstrak bawang putih dosis tinggi jika digunakan bersamaan dengan obat antikoagulan pemencer darah dapat menyebabkan komplikasi serius. Namun banyak pasien lansia mengabaikan fakta ini karena berpikir ini bahan alami, jadi pasti aman. Tidak hanya darah, pencernaan juga terpengaruh. Makan banyak bawang putih mentah bisa menyebabkan perut kembung, nyeri ulu hati, heartburn, gangguan pencernaan, bahkan sakit ma. Bagi yang memiliki kondisi sensitif, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah turun mendadak, memicu pusing atau vertigo dan mudah terjatuh. Seperti yang Anda tahu, bagi lansia, jatuh yang sederhana sekalipun bisa memicu komplikasi kesehatan fatal dalam jangka panjang. Poin penting yang ingin saya tekankan adalah ini, bawang putih itu sendiri tidak buruk. Justru sangat bermanfaat bagi kesehatan, tetapi kita harus memakannya dalam jumlah yang tepat. Pemikiran yang salah adalah semakin banyak dimakan, semakin baik, semakin jadi obat. Faktanya, beberapa siung bawang putih sehari sudah cukup untuk mendapatkan khasiatnya sepenuhnya tanpa memberikan risiko potensial pada jantung dan pembuluh darah otak. Singkatnya, bawang putih adalah bukti nyata dari filosofi kuno. Obat dan racun hanya dibedakan oleh dosisnya. Jika dimakan secukupnya, bawang putih adalah sahabat setia yang menjaga jantung dan membantu mencegah stroke. Namun jika disalahgunakan, bawang putih bisa menjadi pelaku yang diam-diam membesarkan bahaya di dapur Anda. Hadirin sekalian, untuk lebih memahami masalah kesehatan kita sendiri, terkadang kita perlu membandingkannya dengan bangsa lain. Karena kebiasaan makan tidak hanya sebatas menciptakan rasa di atas meja, tetapi secara langsung menentukan umur dan kualitas hidup masing-masing. Jika dibandingkan, kita bisa melihat bahwa masih banyak hal yang perlu diubah oleh orang Indonesia agar bisa hidup lebih sehat dan lebih lama. Mari kita lihat tetangga dekat kita di Asia, Korea Selatan. Orang Korea Selatan terkenal dengan pola makan yang seimbang meskipun mereka juga mengonsumsi makanan fermentasi. Mereka sangat memperhatikan porsi dan variasi makanan. Pada saat yang sama, mereka banyak makan berbagai sayuran, makanan laut segar, dan protein berkualitas. Menurut data WHO, meskipun makanan Korea mengandung garam dari kimchi dan bumbu fermentasi lainnya, tingkat kesadaran kesehatan mereka sangat tinggi sehingga angka harapan hidup tetap tinggi. Kebiasaan makan yang lebih terkontrol inilah yang berperan besar menjadikan Korea Selatan sebagai negara dengan sistem kesehatan yang sangat baik di Asia. Di Korea kita bisa dengan mudah melihat lansia yang masih sehat, cerdas, berjalan tegak, dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa makan dengan bijak dan porsi terkontrol bukanlah kehilangan kenikmatan makanan, melainkan resep emas untuk menjaga kesehatan seumur hidup. Sekarang mari kita alihkan pandangan lebih jauh ke wilayah Mediterania. Tempat ini disebut sebagai surga pola makan emas. Orang-orang Mediterania memiliki kebiasaan menggunakan minyak zaitun ekstra virgin murni daripada minyak nabati olahan seperti minyak jagung, kedelai, atau canola. Keistimewaan minyak zaitun adalah kaya akan lemak baik, tidak mudah rusak saat proses memasak dan memiliki efek antiinflamasi alami. Ditambah dengan kebiasaan menggunakan minyak zaitun,
Pola makan yang menyertakan sayuran segar, buah-buahan, ikan, berbagai kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh membuat wilayah ini memiliki tingkat penyakit kardiovaskular yang sangat rendah. Hal yang menarik adalah mereka tetap minum wine, makan keju, dan terkadang menikmati daging merah. Tetapi berkat keseimbangan pola makan secara keseluruhan, kesehatan jantung mereka tetap terjaga dengan baik. Bahkan banyak penelitian internasional melaporkan bahwa diet Mediterania membantu meningkatkan daya ingat, menjernihkan pikiran, dan mencegah penurunan kognitif pada lansia. Jika kita menyandingkan kedua gambaran ini, sebuah fakta yang sangat jelas terungkap. Umur panjang dan kesehatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kebiasaan makan. Orang Korea Selatan memiliki tingkat penyakit kardiovaskular yang terkontrol karena mereka memperhatikan porsi dan keseimbangan makanan dengan lebih baik. Orang Mediterania memiliki jantung yang lebih sehat karena mereka memilih minyak zaitun daripada minyak olahan. Lalu bagaimana dengan kita? Jika kita terus makan asin, banyak mengonsumsi makanan yang diawetkan, dan menggunakan minyak industri untuk memasak, risiko stroke, penyakit jantung, dan berbagai penyakit kronis akan selalu mengintai. Namun kabar baiknya adalah kita bisa belajar dari pengalaman berharga ini. Cukup dengan mengubah sedikit saja dalam setiap makan sehari-hari. Kurangi garam, kurangi minyak olahan, dan pilihlah makanan yang lebih segar dan sehat. Dengan begitu, Anda pasti bisa memperpanjang umur, menjaga jantung dan otak tetap sehat lebih lama, serta menjadikan masa tua sebagai masa yang benar-benar tenang dan memuaskan. Hadirin sekalian, ada satu kebenaran yang ingin saya tekankan sejak awal. Stroke tidak pernah memberi peringatan. Ia bisa datang tiba-tiba kapan saja dan terkadang bisa terjadi setelah tidur yang nyenyak. Seseorang yang pagi sebelumnya masih sehat berjalan-jalan di Taman Kota Bandung, keesokan paginya bisa bangun dengan kondisi lumpuh separuh badan, mulut miring dan bicara tidak jelas. Stroke meninggalkan gejala sisa yang serius seperti kelumpuhan separuh badan, hilang ingatan serta kesulitan komunikasi dan aktivitas sehari-hari. Namun untungnya risiko ini bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan kebiasaan makan dan gaya hidup yang sangat sederhana dan bisa dilakukan langsung di rumah. Menurut penelitian skala besar dunia, hanya dengan mengubah beberapa kebiasaan saja, risiko stroke bisa diturunkan hingga 30-40%. Angka ini menunjukkan bahwa pencegahan jauh lebih penting daripada obat apapun.